Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Natalia dengan NPM 2140602085 dari Lokal A2. Yang saya hormati Ibu Siti Fatona, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Apresiasi Prosa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian fiksi. Yang pertama ada hakikat kajian fiksi. Istilah kajian atau pengkajian yang dipergunakan dalam penulisan ini menyaran pada pengertian penelahan dan penyelidikan. Ini merupakan pembedaan dari perbuatan mengkaji, menelaah, dan menyelidiki karya fiksi tersebut. Untuk melakukan pengkajian terhadap unsur-unsur pembentuk karya sastra, khususnya fiksi, pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis. Istilah analisis misalnya analisis karya fiksi menyaran pada pengertian mengurai karya itu atas unsur-unsur pembentuknya tersebut, yaitu yang berupa unsur-unsur intrinsiknya. Kegiatan analisis karya fiksi dalam hal ini dengan mencoba menerangkan misalnya apa peranan masing-masing unsur, bagaimana kaitan unsur yang satu dengan yang lainnya, mengapa unsur-unsur tertentu dalam novel misalnya penokohan, pelataran, penyudut pandangan, dan lain-lain tepat atau tidak tepat, apa segi kebaruan, kelebihan, dan kelemahan unsur-unsur yang ada, apa sebenarnya yang ingin diungkapkan melalui novel itu, dan sebagainya. Tujuan utama kerja analisis kesastraan, fiksi, puisi, ataupun yang lain adalah untuk dapat memahami secara lebih baik karya sastra yang bersangkutan. Di samping untuk membantu menjelaskan pembaca yang kurang dapat memahami karya itu dalam memahami dan mengungkapkan sesuatu yang terdapat pada karya sastra dikenal adanya istilah heuristik dan hermeneutik. Kedua istilah itu yang secara lengkap disebut sebagai pembacaan atau pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Dalam kajian kesastraan secara umum dikenal adanya analisis struktural dan semiotik. Yang pertama, menekankan pada adanya fungsi dan hubungan antara unsur atau intrinsik dalam sebuah karya. Sedangkan yang kedua, pada pemaknaan karya itu yang dipandangnya sebagai sebuah sistem tanda. Kajian semiotik merupakan usaha pendekatan yang muncul lebih kemudian yang antara lain sebagai reaksi atau pendekatan struktural yang dianggapnya mempunyai kelemahan-kelemahan tersebut. Namun pada kenyataan praktiknya, kedua jenis pendekatan tersebut sulit untuk dibedakan dan bahkan sebenarnya keduanya dapat digabungkan sehingga dapat saling melengkapi. Adapun yang kedua yaitu kajian struktural. Pendekatan struktural yang mana dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia dapat pengaruh langsung dari teori Saussure yang mengubah studi linguistik dari pendekatan diakronik
kesinkronik. Studi linguistik tidak ditekankan pada sejarah perkembangannya, melainkan pada hubungan antara unsurnya. Hubungan antar unsur merupakan hal yang penting dalam hal pendekatan ini. Misalnya, unsur bahasa yang terdiri dari unsur fonologi, morfologi, dan sintaksis. Maka dalam studi linguistik pun dikenal dengan adanya studi fonetik, fonemik, morfologi, dan sintaksis. Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi menurut kaum strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur pembangunnya. Di satu pihak, struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya, yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah. Abraham 1981. Di pihak lain, struktur karya sastra juga menyaran pada pengertian hubungan antar unsur atau intrinsik yang bersifat timbal balik, saling menentukan, saling mempengaruhi, yang secara bersamaan membentuk satu kesatuan yang utuh, secara sendiri terisolasi dari keseluruhannya. Bahan, unsur, atau bagian-bagian tersebut tidak penting, bahkan tidak ada artinya. Analisis struktural karya sastra yang dalam hal fiksi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik fiksi yang bersangkutan. Adapun yang ketiga yaitu kajian semiotik. Dalam pandangan semiotik yang berasal dari teori Saussure, bahasa merupakan sebuah sistem tanda, dan sebagai suatu tanda bahasa mewakili sesuatu yang lain disebut makna. Bahasa sebagai suatu sistem tanda dalam teks kesastraan tidak hanya menyaran pada sistem tataran, makna tingkat pertama atau first order semiotic system, melainkan terlebih pada sistem makna tingkat kedua atau second order semiotic system. Kuller 1977-114. Hal itu sejalan dengan proses pembacaan teks kesastraan yang bersifat heuristik dan hermeneutik di atas. Peletak dasar teori semiotik ada dua orang, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Saussure yang dikenal sebagai bapak ilmu bahasa modern mempergunakan istilah semiologi, sedang Peirce yang seorang ahli filsafat itu memakai istilah semiotik. Jika semiotik model Saussure bersifat semiotik struktural, model Peirce bersifat semiotik analitis. Adanya ketidaksamaan antara keduanya tampaknya lebih disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Heot 1992. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Jadi yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa saja, melainkan berbagai hal yang
melingkupi kehidupan ini. Walau harus diakui bahwa bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap dan sempurna. Tanda-tanda itu dapat berupa gerakan anggota badan, gerakan mata, mulut, bentuk tulisan, warna, bendera, bentuk dan potongan rumah, pakaian dan karya seni, sastra, lukis, patung, film, dan musik yang berada di sekitar kehidupan kita. Dengan demikian, teori semiotik bersifat multidisiplin sebagaimana diharapkan Piaget dalam teorinya, yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada segala macam tanda. Perkembangan teori semiotik hingga dewasa ini dapat dibedakan ke dalam dua jenis semiotik, yaitu semiotik komunikasi dan semiotik signifikasi. Semiotik komunikasi merupakan penekanan diri pada teori produksi tanda, sedangkan semiotik signifikasi menekankan pemahaman dan pemberian makna. Adapun keempat, kajian intertekstual. Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks atau lengkapnya teks kesastraan yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya, untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lain sebagainya di antara teks-teks yang dikaji. Secara lebih khusus, dapat dikatakan bahwa kajian inteks berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya pada karya muncul lebih kemudian. Tujuan kajian inteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya tersebut. Kajian intertekstual berangkat dari asumsi bahwa kapanpun karya itu ditulis, ia tidak mungkin lahir dari situasi kekosongan budaya. Unsur budaya ini termasuk semua konvensi dan tradisi di masyarakat. Dalam wujudnya, yang khususnya berupa teks-teks kesastraan yang ditulis sebelumnya. Karya sastra yang ditulis lebih kemudian biasanya mendasarkan diri pada karya-karya lain yang telah ada sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara meneruskan maupun menyimpangi konvensi. Divatere lewat teori 1985 mengatakan bahwa karya sastra selalu merupakan tantangan yang terkandung dalam perkembangan sastra sebelumnya, yang secara konkret mungkin berupa sebuah atau sejumlah karya. Hal itu sekali lagi menunjukkan keterikatan suatu karya dari karya-karya yang lain melatar belakanginya. Dan yang terakhir ada dekonstruksi. Dewasa ini dunia intelektual diguncang oleh munculnya arus pemikiran, paham, gerakan, atau bahkan mungkin era baru, yaitu yang dikenal dengan sebutan postmodernisme, atau ada juga yang menyebutnya sebagai pasca-modernisme, yang dari namanya dapat diduga sebagai terkait dengan masalah filsafat dan biasa disingkat dengan posmo. Hasil pemikiran filsafat
Modernisme ini meluas merebak ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan reaksi dan penolakan terhadap pandangan-pandangan modernisme yang dianggap dan bidang-bidang keilmuan, khususnya dalam bidang humaniora. Sesuai dengan namanya, postmodernisme merupakan reaksi dan penolakan terhadap pandangan-pandangan modernisme yang dianggap terlalu banyak cacatnya. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.